Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Saya dapat kiriman kopi dari teman di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bukan, oh ya, bukan untuk di-review. Saya sebenarnya bukan mereview kopi loh. Saya tuh memang sekali lagi kayak saya mesti menekankan, saya memang ngopi day to day setiap hari pagi, kadang sehari 3 kali, sehari 2 kali, tergantung mood saya maunya kayak gimana. Jadi saya beli kopi, stok kopi, lalu lama-lama seru juga ya sambil ngobrol di YouTube ala-ala gitu, sambil siapa tahu ada yang kepikiran saya mau kopi ini kayak gimana. Jadi saya ngobrol gitu. Kalau nge-review sekali lagi kayaknya terlalu berat karena banyak juga yang keberatan dengan selera ngopi saya yang kadang aneh. Tapi nggak apa-apa. Kalaupun dikasih saya akan terima. Akan saya bikin kopinya. Saya akan bikin espresso. Nah, sebagai intro aja, ini saya dapat kopi dari kopi teman di kopi-kopi ala-ala suka-suka dari mana ya, lupa saya, ini dari Sindang Kerta. Ada yang tahu Sindang Kerta nggak? Ada yang tahu nggak Sindang Kerta ada di mana? Ada yang tahu nggak? Sindang Kerta itu ada di daerah Bandung Barat, Jawa Barat. Jadi sebenarnya kalau kalian mengikuti perkembangan kopi di Jawa Barat 10 tahun belakangan lah ya, kurang lebih 10 tahun belakang, lumayan sedang pada getol-getolnya petani kembali menikmati kopi, maksudnya menikmati hasil kopi yang beberapa tahun lalu lumayan terpuruk lah. 10 tahun lalu kayaknya kopi nggak gitu jadi komoditi yang menarik. Sekarang kopi dihargai, kembali lagi petani berjaya dan hidup dari ladang kopi juga banyak, dan bisnis dari turunannya juga jadinya hidup kembali. Lalu kopi-kopi di Jawa Barat kembali muncul dengan originnya masing-masing. Kalau kalian pernah ngopi beberapa kopi di Jawa Barat, paling umum kan, kalau buat saya paling umum itu Ciwidey sama Papandayan, paling umum banget ya. Lalu kalian sekarang pasti akan mengenal Gunung Halu, lalu Palasari, lalu ada lagi Ciengang, ada lagi Cihejo, ada lagi Samarang, ada lagi Gunung Puntang. Salah satu sempat diklaim kopi terbaik di Indonesia juga. Lalu ada Cikuray, ada apa lagi? Malabar. Oh, Malabar udah pasti lah ya. Ada Malabar, Papandayan juga udah pasti. Kalau kalian ke Papandayan tuh, abang-abang yang kalian nggak sangka dia udah paham kopi, specialty kopi, dan wah, kok dapatnya headphone, specialty kopi, dan mereka udah memahami konsep menjeduh dengan V60 dan lain-lainnya. Oke sih, salut dengan petani-petani yang udah mulai canggih menurut saya. Nah, kalian kalau pernah dengar kopi Sindang Kerta, kalian juga pasti pernah dengar lah ya kopi Sindang Kerta. Kopi Sindang Kerta tuh ada di Bandung juga, Bandung bagian Bandung Barat tepatnya. Kopi Sindang Kerta ini. Sindang Kerta sendiri sebenarnya udah, kalau kalian baca-baca di Google apa di mana, dia udah lumayan terkenal di mancanegara. Udah keliling dunia nih si speknya oke juga nih. Udah digiling. Kopi Waluya 100% medium dark roast. Ini katanya kalau nggak salah kakaknya yang punya kebun kopi akan cicipin. Saya sebenarnya paling nggak terbiasa beli kopi bubuk sebenarnya, karena pasti akan, apalagi kalau udah digiling beberapa lama, pasti mengalami penurunan rasa, penurunan aroma, dan biasanya saya
kurang begitu antusias kalau beli kopi bubuk biasanya ya. Tapi harusnya ini saya nggak bisa menilai kalau udah dijadiin kopi ini ya, udah dijadiin kopi bubuk. Kadang saya nggak bisa menilai kualitas binnya kayak gimana, dan lain-lainnya. Jadi saya simply akan mencicipi aja si kopi Waluya nih. Katanya satu-satunya yang jualan kopi di daerah Sindangkerta. Kayaknya ada di Topet juga ya. Kita akan cobain aja. Buat kalian yang mau mencobain boleh juga nih. Tapi kan saya cobain kayak gimana. Saya akan jujur ya. Buat saya kopi itu adalah sebuah kejujuran. Jadi kita nggak boleh berbohong terhadap sebuah rasa kopi. Mungkin kalau saya dikasih bin yang masih utuh, saya bisa menilai lebih, bukan menilai. Biasa saya menilai secara fisik dulu, lalu mencium aromanya, lalu kayak semacam melihat lawan jenis lah. Kita melihat secara fisik dulu, lalu kita deketin, kita cium-cium, kita raba-raba, lalu kita pelan-pelan nikmatin. Oh, rasanya ini ternyata orangnya baik. Apa sih? Agak sedikit ini ya. Khas kopi bubuk. Kopi Sindangkerta ini salah satu kopi yang udah go internasional. Kalau kita di treatment dengan oke ya, dengan bin yang oke, lalu diprosesnya juga, bukan diprosesnya, pemanenannya juga benar, prosesnya benar, roastingnya benar, sortirnya juga benar, sehingga dia bisa create kualitas kopi, dan sehingga akhirnya kualitas rasa yang maksimal. Oke, daripada bercincong-cincong, kita langsung to the point aja. Kita akan bikin saya menggunakan ini ya, si Aeropress Ori. Lalu kita akan saya akan bikin kopi hitam aja. Saya akan bikin kopi hitam menggunakan si Aeropress. Oke, kita akan timbang. Kalau kopi hitam saya biasanya di 15 sampai 18 gram, lalu airnya 150 sampai 180. Nah, kita akan bikin kopi hitam. Saya akan set di 15 gram. Nanti airnya saya set di 150, 15 gram. Oke, 15 gram. Pas 15 gram. 15 gram, lalu airnya di 94 derajat Celcius. Kita bikin 0, lalu kita cicipin ya. Saya langsung aja 150, lalu kita aduk. Sip. Kita bikin quick, lalu kita press, teman-teman. Warnanya bright banget ya. Seduhan saya berbuih. Aeropress plus Velo itu biasa memang dipaksa untuk create kopi yang berkrema ala-ala. Kita akan cicipin.
Kalau buat saya udah kehilangan aroma kopinya, sama sekali kehilangan, nggak ada aroma kopinya. Maksudnya nggak ada aroma kopi segar, lebih kecenderung aroma kopi kalau orang-orang pada umumnya bilang aroma kopi basi. Aroma kopi basi itu bukan kopinya yang basi, tapi bukan maksudnya kayak makanan basi, kayak sayur basi, bukan, tapi range kesegaran itu 1 sampai 100 kalau di kopi bagi saya. Kalau ini mungkin sama sekali, jujur ya, saya cicipin dulu, jatuhnya jadi light karena si brewnya itu si kopinya itu gilingan kasar. Cicipin, simply pahit aja. Kalau buat saya hanya simply pahit aja. Bukan review jujur buat saya, tapi memang ini rasa yang saya rasakan. Sekali lagi ya. Ya, kopinya udah kehilangan aroma sama sekali. Tahu nggak kenapa kehilangan aroma sama sekali? Masukan sedikit buat kopi Waluya yang sengaja ngasih saya ini untuk saya cobain, kemudian saya omongkan di sini. Catatan sedikit. Pertama adalah spek itu sangat ngaruh, sangat. Walaupun waktu itu ada orang bilang, "Bang, lu jangan menilai kopi dari pack." Oke, tapi pengalaman saya udah ngopi sekian lama, pack itu sangat pengaruh bagi saya untuk menyimpan kesegaran kopi. Nah, ini kan packnya simply di seal ini aja ya, di zip, bukan seal, sorry, di zip nih, di zip. Idealnya kalau memang udah bubuk, idealnya di zip, udah di zip, jadi fresh roast, lalu digiling setelah mengalami resting, di seal si kopinya, jadi nggak ada udara bebas yang masuk, yang membuat kopi ini nggak segar. Menjadi bubuk, setelah menjadi bubuk adalah udara keluar dari luar bebas masuk ke dalam, sehingga dia membuat kopi ini menjadi nggak segar. Setahu saya itu pengalaman, kalau baca-baca juga beberapa gitu. Jadi sebisa mungkin setelah digiling, make sure si bagian packingnya itu oke, dan nggak ada udara yang bisa masuk. Ketika udara bisa masuk ke dalam si kopi ini, kelarlah aroma kopi dan rasanya pun kelar, kehilangan semuanya, menguap gitu. Kalian bisa lihat review, bukan review, kalian bisa lihat saya beli kopi rasa mala, mencoba semua kopi rasa mala, saya beli semua proses. Kalian lihat di situ deh, notes yang atau catatan buat si ownernya. Lalu waktu juga saya ngobrol sama ownernya, dia minta masukan, gimana kopinya, nanya-nanya ya. Saya jujur karena anyway, waktu itu emang saya beli, tujuannya saya jujur situ. Jadi kalian bisa lihat kopi yang sangat potensial tapi bisa gagal. Kenapa? Yaitu bisa lihat di situ di review saya di Kopi Rasa Mala, ngopi saya bersama Kopi Rasa Mala. Ini memang gratis buat saya, dikasih sama Kang Broy dari Kopi Waluya Sindang Kerta, memang gratis. Tetapi saya akan memberikan masukan ke yang punya Kopi Waluya ini. Jadi make sure si kopinya berkualitas, hanya ceri merah yang dipanen ya minimal 80% ke atas lah tingkat kematangannya. Jangan yang hijau dipanen, karena kopi itu kualitas kopi itu sangat berbanding lurus dengan harga. Jadi kalau kualitas kopinya oke, orang nggak apa-apa dengan membeli dengan harga yang lumayan mahal. Tapi ketika kualitasnya kurang oke, orang bahkan buat apa ya mencari kualitas yang nggak oke. Sementara sekarang kita tuh udah pengopi di Indonesia umumnya udah teredukasi kopi yang oke tuh kayak gimana, kopi yang segar itu kayak gimana. Jadi
kalau kita nggak melihat hal-hal kayak gitu, bisa-bisa kopi yang memang nggak memenuhi kuota itu bisa ditinggalkan, jadi bisa kehilangan market gitu kalau buat saya masukannya. Lalu eh, juga mesti dikasih tahu kalau misalkan ini di roastingnya kapan, lalu kalau memang ini Arabica single origin dari Sindangkerta yang memang udah dikenal di luar negeri, kasih notes yang memang notesnya ada di situ, entah itu fruity, earthy dan lain-lainnya, make sure itu juga ada. Lalu soal packaging tuh sangat sangat pengaruh banget, packaging dan si desain kayak gini. Mungkin oke, nggak apa-apa desain kayak gini, tapi si packaging itu sangat mempengaruhi ketahanan kualitas sebuah kopi gitu. Pertanyaan berikutnya, apakah ini pertanyaan ini buat orang-orang yang memang sangat peduli banget dengan rasa kopi. Ini bisa diminum nggak? Bisa, tapi buat orang-orang kayak saya, buat orang-orang yang di luar sana juga yang mungkin lebih concern banget tentang kesegaran kopi dibanding saya, pasti ini nggak akan masuk gitu, menurut saya gitu. Jadi make sure semuanya memenuhi kuota kualitas supaya sekali lagi harganya oke. Sindangkerta bisa dikenal uh, di luar negeri lebih banyak, bahkan di Indonesia mungkin nggak banyak ya orang yang tahu kopi Sindangkerta. Selama ini kan lebih naik daun tuh Ciwidey, Cihejo, Papandayan emang udah lama naik lah, udah terkenal. Lalu ada lagi Gunung Halu, ada lagi Ciwangi, ada lagi Cidaun dan banyak lagi kan. Nah, Sindangkerta mestinya juga ada sih di Sindangkerta kalau kalian beli, tapi namanya bukan Sindangkerta, tapi Weni Gelih ya, Weni Galih something itulah namanya, jadi namanya bukan Sindangkerta. Oke, cukup segitu ya buat yang memberikan ini review Jagur. Buat saya kurang klik, mungkin kalau bin masih bisa klik, tapi bin juga sama, make sure packnya oke. Cukup lah. Thank you Kang Roy, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.